Umar radhiyallahu anhu, ada satu kisah yang sangat menarik dan saya sangat senang dengan kisah ini. Di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ini selalu mengelilingi kota Madinah, ikhwah-ikhwat sekalian, mencari tahu siapa kira-kira yang butuh bantuannya. Satu malam beliau pernah jalan-jalan di kota Madinah sendirian. Ini terjadi di awal malam. Kalau kita sekarang jam 11 sampai jam 12 malam, keliling sampai di pinggir pintu gerbang kota Madinah. Pada saat dia ingin kembali, dia temukan di sebelah kanan pintu gerbang Madinah ada tanah lapang. Di situ ada orang Badui, seorang laki-laki Badui lagi ingin menarik, mengikat tali kekangan untahnya dengan menancapkan tali kemahnya. Dan di dalam kemah itu ternyata ada rintihan suara perempuan lagi kesakitan. Orang ini tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya setelah berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kemudian Umar tanya, siapa kamu hai rajul? Orang Arab itu kalau tidak kenal dikatakan ya rajul, wahai laki-laki, siapa kamu ini? Dia bilang, saya seorang muslim, badui dari padang pasir, lewat, musafir. Ini sudah kemalaman, saya mampir, saya di sini ada tanah kosong, saya tancapkan kemah saya, besok pagi saya pergi. Kata Umar, lalu itu rintihan di dalam suara tangisan itu siapa? Pertama orang Badui bilang dalam riwayat, sudahlah saudaraku, tidak usah dicampurin. Karena dia merasa malu kalau harus ditahu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang, itu suara istri saya yang merintih kesakitan karena mau melahirkan. Dan saya tidak bisa bantu karena saya tidak tahu bagaimana membantu perempuan melahirkan. Lalu kata Umar, maukah kamu saya datangkan wanita dari dalam Madinah membantu istrimu melahirkan? Dia bilang, baik, jazakallah khair. Umar bin Khattab pun pulang. Ini bayangkan ya, Khalifah ini di atas presiden dan raja karena naungan kekuasaannya luas sekali. Nggak ada pengawal, nggak ada siapa, jalan sendiri. Dia bukan bangunkan perdana menterinya, bidan-bidan, bukan. Pulang ke rumahnya. Yang dia bangunkan istrinya. Istrinya waktu itu Ratu Muslimin, Ummu Kalthum binti Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi banyak orang-orang Syiah nggak faham. Sebenarnya ada pun yang faham, mereka mengatakan Ali salah menikahkan. Karena Umar bin Khattab mertuanya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib mertuanya Umar. Karena Umar menikah dengan anaknya Ali. Dan Umar radhiyallahu anhu pada saat meninggal di paha Ummu Kalthum radhiyallahu anha, anaknya Ali radhiyallahu anhu, adiknya Hasan dan Husain. Maka kata Umar, wahai cucunya Rasulullah, maukah engkau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan di pinggir kota Madinah tapi tidak ada yang bantu? Apa kata Ummu Kalthum radhiyallahu anha? Ini tanda keimanan juga luar biasa. Dia enggak bilang, sudahlah suamiku cari bidan atau siapa, enggak. Tentu ya Amir Mukminin. Kata Umar, siapkan persiapan untuk membantu wanita melahirkan. Disiapkan, lalu kemudian jalanlah dua orang ini. Siapa ini? Raja dan Ratu Muslimin. Nggak ada pengawal, tidak ada media yang ikutin pakai kamera untuk diekspos. Dan yang dibantu Badui, yang mampir besok pergi, nggak ada yang tahu nih. Yang sampaikan pada kita orang Badui ini. Jalanlah keduanya sampai di kemah itu. Lalu Umar berkata pada istrinya, masuklah, selesaikan urusanmu sama perempuan itu, bantu melahirkan. Lalu Umar bin Khattab duduk di satu bangku sama orang Badui ini. Ngobrol-ngobrol secara umum saja, kabilah dari mana, kamu dari mana, ngobrol umum lah. Dia belum tahu kalau ini Umar bin Khattab. Sampai terdengar suara bayi nangis, berarti istrinya sudah melahirkan. Kata Ummu Kalthum radhiyallahu anha, wahai Amir Mukminin. Jadi bukan wahai suamiku ya. Dia panggil, sampaikan kepada laki-laki di sebelah Anda, kalau istrinya sudah melahirkan selamat. Tahu apa yang terjadi? Begitu dengar Amir Mukminin, Badui ini gemetar, turun dari bangkunya, duduk di tanah. Langsung dia bilang, apakah Anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, tenang aja. Dia tanya, saya tanya, apakah Anda Amir Mukminin bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Umar bin Khattab, Amir Mukminin, dan yang membantu melahirkan istrimu, istriku. Maksudnya Ratu Muslimin. Anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui itu nangis sambil dia mengatakan, sungguh Allah memuliakan saya malam ini. Saya ditemani duduk oleh rajanya Muslimin, istri saya dibantu melahirkan oleh ratunya Muslimin, dan bayi saya disentuh pertama kali oleh kulit cucunya Rasulullah SAW. Pertanyaan kecil, apa yang mendorong Umar bin Khattab malam-malam keliling mau membantu seseorang Muslim, panggil istrinya dan tidak ada yang tahu pada saat itu? Satu jawabannya, keyakinannya bahwasanya semua perbuatan baik pasti dinilai pahala oleh Allah SWT, dan sebagai pemimpin pasti bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Baik, saya akan angkatkan kisah klasik untuk lebih memotivasi kita yang hidup di zaman seperti sekarang. Zaman yang sudah sangat luar biasa teknologi, Islam sudah sempurna, Quran sudah lengkap, bahkan dalam bahasa-bahasa kita sudah ada beragam macam bahasa. Ikhwah sekalian, orang yang paling susah masuk Islam Yahudi. Susah sekali. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi di zaman beliau masuk Islam, beriman di tangan saya, kata Nabi SAW, semua Yahudi masuk Islam.
Susahnya. Jadi zaman Nabi cuma 5-6 orang saja yang masuk Islam dari orang Yahudi. Ada beberapa orang. Di zaman Ali jadi khalifah, beliau pernah jalan-jalan satu waktu di pemukiman Yahudi, lewat di satu rumah, sendirian, tidak ada yang awal nih. Kemudian dilihat ada satu baju lagi dijemur, ternyata ada baju perang lagi dijemur. Ali lihat, kayaknya baju perang saya nih, kata Ali. Pemilik rumah itu ditanya, hai Yahudi, waktu keluar dia. Ini di depan baju perangnya siapa? Kata Yahudi, Amir Mu'minin. Anda tahu tuh di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, tapi kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda-tandanya, ada sobekan, ada jahitan, ini punya saya. Kata Yahudi, seperti saya jawab Amir Mu'minin. Di rumah saya berarti punya saya. Ada 3 kejadian dalam kisah ini, saya ringkaskan. Yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Susah buat Yahudi syahadat. 3 kejadian. Kejadian pertama, Yahudi ini yang menceritakan, dia bilang, saya kaget, tiba-tiba saja Amir Mu'minin berkata, kalau begitu ayo kita berhukum ke pengadilan. Dia bilang kalau raja Yahudi mustahil, tinggal diambil selesai. Terima nggak terima terserah. Ini antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir lagi. Sama Ali diajak ke pengadilan. Kata Yahudi ini saya pun jalan bersama Amir Mu'minin ke pengadilan. Ini kejadian yang mengagumkan bagi dia yang pertama. Yang kedua dia bilang pada saat masuk ke pengadilan, Amir Mu'minin memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi hakim namanya Shuraih Al-Qadi. Ini orang terkenal sekali. Umar bin Khattab yang nunjuk sampai Uthman. Dan ini 60 tahun jadi qadi di 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga sampai di Muawiyah, bahkan sampai di Yazid. Ringkas cerita, waktu diberikan salam, orang-orang yang ada di hakimin di situ di ruangan, menjawab salamnya Ali, tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berdiri salaman, kayak kalau ketemu presiden, gak ada. Kenapa? Karena Ali ini tiap hari radhiyallahu anhu rumahnya terbuka untuk siapapun yang mau ketemu. Bahkan dalam kisahnya kalau antum ikuti di YouTube ceramah saya 4 jam tablik akbar Ali itu, beliau selalu di pasar ngangkatin barangnya orang, ikut-ikutan sama masyarakat. Jadi orang sudah biasa ketemu, bukan sesuatu yang istimewa. Kata Yahudi ini, anehnya setelah jawab salam, sudah selesai. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Dan yang luar biasa, Shuraih bilang di atas kursinya, silakan wahai Amir Mu'minin. Maksudnya silakan antri. Anehnya dia bilang, Amir Mu'minin, Ali pergi ke belakang sekali, antri, duduk. Tidak marah, tidak apa. Siapa hakim ini? Ditunjuk oleh Ali, digaji oleh Ali. Ini kejadian kedua yang buat dia kagum. Kejadian ketiga akhirnya dia syahadat, teman-teman saya. Ini sebagai penutup juga ceramah kita. Subhanallah, Yahudi ini bilang, waktu tiba giliran kami, Hakim Shuraih berkata, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi, saya temukan baju perang ini yang di tangan dia. Saya yakin ini baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berbicara sekarang antara Ali, raja, dan hakim pegawainya dia. Bayangkan ini, di atas kursi duduk, Amir Mu'minin di bawah. Lalu kata Shuraih kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu hai Yahudi? Dia bilang, saya sudah jawab di rumah saya. Saya bilang kepada Amir Mu'minin, ini jelas di rumah saya, berarti punya saya. Ditanya lagi Ali oleh Shuraih, wah Amir Mu'minin, Anda punya saksi enggak? Kata Ali, yang paling kenal baju ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, anak saya, dan Fatimah, istrinya. Apa kata Shuraih? Ini pegawai sedang dialog sama atasannya nih, yang gaji dia. Kata dia apa? Wahai Amir Mu'minin, Anda tahu dalam Islam, anak nggak boleh jadi saksi untuk orang tua nggak boleh saksi buat anak. Nggak bisa diterima, pasti saling bela. Tinggal istri Anda. Dan Anda tahu dalam Islam saksi minimal 2 orang laki-laki terpercaya. Kalau tidak ada 1 laki-laki diganti berapa perempuan? 2. Berarti harus ada 4 perempuan. Ali punya 1 Fatimah. Apa kata Shuraih? Apakah Anda punya 3 wanita yang lain? Kata Ali nggak ada. Kata si Yahudi yang membuat dia masuk Islam ini yang ketiga, saya kaget atas keputusan Shuraih Qadi. Dia bilang apa? Kalau begitu wahai Amir Mu'minin, dengan tegas dan jelas saya putuskan baju perang itu punya Yahudi. Pengadilan Islam, Raja Islam, ini hakim ditunjuk oleh Raja Islam. Dikasih Yahudi yang kafir tuh, karena nggak ada saksi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Shuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, baru salaman sama Ali, keluar sama-sama dari pengadilan. Yahudi ini duduk melongo-longo nih. Dia balik ke sana, dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai Shuraih, wahai hakim, sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Kata Shuraih, sudah. Lalu Ali bilang, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Kalau ketemu antara Ali sama Yahudi, siapa yang jujur? Pastilah Ali. Kata Ali, walaupun saya yakin itu, tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan harus ada saksi. Dia ulangi lagi Yahudi ini, apakah baju perang ini sekarang jadi punya saya? Kata Ali, iya. Kata si Shuraih, iya. Sudah selesai, jadi punya kamu. Tiba-tiba Yahudi ini berdiri mengatakan, wahai Amir Mu'minin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ali heran, Ali tanya, kenapa kau masuk Islam? Kena aneh kalau Yahudi masuk Islam. Maka dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, baju perang ini punya Anda yang saya curi 2 hari lalu. Tapi saya masuk Islam justru karena kebenaran agama kalian. Bayangkan nih,
Gara-gara keyakinannya Ali tentang kebenaran agama ini, dia mau korbankan. Allah buktikan kebenaran sampai orang lain dapat hidayah. Sebagai kata penutup ikhwah akhwat sekalian, Anda tinggal yakin, percaya lisan saya ya, Anda tinggal yakin agama yang kita anut paling benar, Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya, Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini, ikhwah akhwat sekalian, demi Allah masuk surga. Surga ikhwah akhwat sekalian, wallahi bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan, semua dijanji. Dan neraka demi Allah ikhwah akhwat sekalian adalah betul ancaman Allah dan pasti kena kepada orang itu. Kita kalau sholat, sujud memang Allah sedang menyaksikannya dan mengetahui masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab dari langit, Hamadani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku memuji-muji saya. Kalau kita bilang Malik Yaumiddin, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku mendudukanku pada posisinya. Terus begitu. Semua itu benar, tiada yang salah. Semua orang yang beriman akan masuk surga, semua yang salah akan masuk neraka. Maka pertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal dalam keadaan Islam.